Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laila An-Najmi dengan NIM 2101036060, jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Wali Songo Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekuatan moderasi beragama di kalangan generasi milenial. Generasi milenial. Muda-mudi pada generasi ini terkenal dengan tingkat kepintaran teknologinya yang tinggi. Alat-alat elektronik sudah menjadi benda wajib bagi generasi milenial. Perubahan baru menciptakan gaya manusia yang baru. Di sisi lain, bukan hanya pada sisi keteknologiannya saja, melainkan masalah dan ancaman yang dihadapi pun juga baru dan bervariasi. Kebebasan bertindak menjadi pisau bermata dua bagi generasi ini. Gadgetisasi yang terjadi di era para kaum milenial sangat mempengaruhi gaya hidup dan pola pikirnya. Meski sisi positif dengan manusia tidak kesulitan dalam memperoleh informasi dan bebas mengetahui sesuatu yang selalu ada, tetapi ancaman-ancaman dari perkembangan ini pun masih tetap ada. Lalu apa saja sih ancaman yang timbul? Ancaman yang pertama yaitu ketertarikan untuk mempelajari sesuatu menjadi berkurang. Internet dan sosial media menjadi suatu candu baru yang menjangkit pada manusia, terutama pada generasi milenial. Mencari sesuatu dan mengetahui sesuatu menjadi semakin mudah untuk dilakukan karena tidak terbatas dunia internet. Bukankah itu bagus? Indonesia terkenal dengan tingkat literasi warganya yang sangat rendah. Dengan adanya kemudahan ini, bukankah akan meningkatkan angka minat baca? Sayangnya tidak. Meski sudah ada kemudahan dan sumber pengetahuan yang melimpah, tidak membuat penggunanya menjadi lebih berliterasi dari sebelumnya. Melainkan, karena saking mudahnya pengetahuan untuk didapat, maka sikap sok tahu setelah mendapatkan sedikit pengetahuan dari internet dan seolah-olah sudah memahaminya sejak lama. Padahal seharusnya setelah mendapatkannya, proses mempelajari lebih dalam harus dilakukan agar dapat memahaminya dengan baik. Allah memperingatkan dalam Quran Surat An-Najm ayat 32, yang artinya, maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui siapa orang yang bertakwa. Ancaman yang kedua yaitu lemahnya perisai dari bahaya kabar palsu. Mendapatkan informasi yang datang dan pergi secara cepat sudah menjadi ciri khas kehidupan generasi milenial. Gempuran informasi yang berasal dari segala penjuru bukan tidak mungkin membuat manusia bisa ditipu dengan munculnya berita palsu. Hoax yang bisa kita kenal terkadang tersembunyi secara rapi dan tidak disadari oleh masyarakat. Dengan cepatnya informasi yang beredar di zaman sekarang, menjadikan hoax sebagai ancaman siber yang membahayakan. Hal ini dikarenakan hoax dapat mempengaruhi pola pikir seseorang yang membacanya. Kalau orang tersebut secara cepat membacanya dan refleks langsung membagikannya karena mereka itu bukan kebohongan, itu bisa membuat pola pikir yang salah muncul di masyarakat. Allah berfirman yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian orang fasik dengan membawa berita, maka periksalah dahulu dengan teliti, agar kalian tidak menuduh sesuatu kaum dengan kebodohan. Lalu kalian menyesal akibat perbuatan yang telah kalian lakukan." Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Mengecek terlebih dahulu kebenarannya, itulah yang seharusnya dilakukan semua orang ketika mendapatkan suatu berita. Permusuhan dapat datang dari kesalahpahaman antara dua orang yang berbeda. Maka dari itu, janganlah kita tergesa-gesa untuk menyebarkan sesuatu yang kita lihat ke orang lain sebelum kita mengetahuinya secara pasti. Generasi milenial memiliki kerentanan akan termakan berita palsu yang tinggi, sehingga ancaman berita palsu ini sangat menghantui kehidupan modern generasi milenial. Ancaman yang ketiga yaitu kehilangan identitas sosialnya.
Fenomena serba online yang dialami milenialis merupakan bentuk dari kemudahan yang diberikan oleh internet. Tapi karena itu pula lah manusia yang punya sifat alami saling berinteraksi menjadi terganggu. Semakin kesini banyak orang yang memilih untuk tidak bertemu langsung dengan pedagang atau pembeli barang. Sedangkan ini mengancam kerukunan antar manusia dan bisa menimbulkan sikap saling tidak percaya akibat tidak pernah bertemu. Lantas, apa hubungannya dengan moderasi beragama? Moderasi beragama adalah sikap yang menunjukkan bahwa dalam kegiatan beragamanya dilakukan secara proporsional, tidak berlebihan dan juga tidak meremehkan. Generasi milenial akan mendapat hambatan dalam upaya moderasi beragamanya. Perkembangan informasilah yang mengancamnya. Misal saja saat seseorang muslim melihat artikel atau postingan dari grup WA atau FB yang berisi tulisan, "Kita umat Islam harus bersatu, jangan mau berteman dengan orang-orang kafir, karena jika kalian dekat dengan orang-orang kafir, maka kalian juga ikut kafir." Kalimat tadi mungkin terlihat dari luar seperti sedang berusaha menyatukan umat. Namun sebenarnya malah kebalikannya. Semua orang tahu tidak ada salahnya berteman dengan orang yang berbeda agama. Milenialis yang sedang semangat-semangatnya beragama bisa saja langsung mempraktekannya tanpa melihat dulu kebenarannya. Maka dari itu, ancaman dari dunia internet dapat menghambat moderasi beragama. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.